97,5 Play FM, live your life, listen to the radio. Kembali lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan The Gade After Hours. Acara ini merupakan kolaborasi antara PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang bersama dengan 97,5 Play FM. Nah, players dan juga sahabat Pegadaian, ini merupakan 2 episode terakhir kayaknya. Ini momen-momen yang luar biasa, tapi kita tetap akan seru-seruan bareng dengan salah satu komunitas yang eksis di Palembang. Mereka mempunyai hobi yang sama, satu idol yang luar biasa, ya, terkenal di internasional dan di dunia. Itu yang menyatukan visi mereka sehingga mereka punya kesamaan untuk menyatukan visi dalam satu komunitas, yaitu Taylor Swift. Nah, tema kita kali ini adalah ada apa sih dengan Taylor Swift dan remaja masa kini. Nah, untuk players dan juga sahabat Pegadaian yang pengen tanya bisa langsung ke line WhatsApp kita di 08811 975 975 atau langsung datang aja deh di Gade Cafe and Gold yang ada di Palembang. Kita akan dengar langsung dengan salah satu narasumber kita, yaitu Mbak Rahmi Tiara Putri atau yang dipanggil dengan Mbak Rahmi. Ya, halo. Selamat siang Mbak Rahmi. Siang. Ini bawa berapa ratus fanbase? Berapa ratus boleh juta? teriakannya di luar sana tuh. Ya, banyak banget. Luar biasa banget. Ini emang benar-benar panggilannya kalau untuk Taylor Swift Palembang apa sih? Apa panggilan fanbase? Fanbase-nya? Swifties kayak sama. Oh, Swifties ya. Iya. Swifties itu panggilannya iya. Untuk ini cuma ada di Palembang aja atau di seluruh Indonesia ada enggak? Udah ada. Di Lombok ada, Jakarta ada, Medan ada, Lampung, pokoknya ujung Kulon. Jadi di setiap daerah pasti ada Swifties iya. ya itu. Kira-kira ini apa sih yang melatar belakangi biar players dan juga sahabat Pegadaian juga tahu nih kira-kira apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Taylor Swift Palembang menjadi sebuah komunitas, Mbak Rami? Ya, kalau kita sendiri terbentuknya tuh gara-gara daerah Tour Movie 2023 kalau nggak salah. Terus kayak aku ngajak salah satu teman aku yang di sana. Oke. Dia ngajak nobar bareng. Oke. Terus bikin grup di WA kita tuh rencana itu. Terus banyak yang ikut 200-an orang mungkin lebih. Jadi kita mikir kayak sayang kalau dihapus kan grupnya, mending dibikin komunitas aja. Oke, jadi awalnya nonton bareng. Iya, nonton bareng. Terus dulu. terbentuklah sebuah grup WhatsApp. Terus tiba-tiba kayaknya sayang banget kalau ini nggak dilanjutin gitu ya. Iya. Biar makin lanjut keseruannya, komunitasnya itu. Nah, kalau sebagai informasi deh, di tahun berapa untuk yang Taylor Swift Palembang terbentuk, Mbak? Kalau untuk di Palembang? 2023. Ini berarti beranjak untuk 2 tahun usianya ya. Masih unyu-unyu banget gitu ya. Ini lucu banget. Masih balita. Kalau untuk yang di Indonesia sendiri, Taylor Swift Indonesia udah berapa tahun ada di Indonesia, Mbak? Udah lama ya. Dari zaman Firaun? Enggak? Dari Taylor Swift lahir. Dari Swift lahir sudah ada fanbase-nya. Bisa. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat komunitas ini suka banget dengan Taylor Swift? Apakah mungkin dari liriknya atau dari innernya dari seorang Taylor atau mungkin kisah-kisahnya dari Taylor sendiri, Mbak, yang membuat komunitas ini suka banget dengan idol ini? Kalau misalnya teman-teman sendiri sih paling liriknya ya, lagu-lagunya tuh relate sama kehidupan sama sehari-hari. Kan banyak remaja zaman sekarang yang galau-galau tuh, pokoknya kena banget lah lagu-lagu Taylor. Jadi, itu secara feel makna lagunya tersampaikan banget gitu ya. Boleh dikasih contoh gak salah satu lagu, judul lagu deh yang membuat Mbak Rami sendiri klik banget dengan si Taylor Swift ini buat aku sendiri ya. Oh, boleh. Kalau atau menurut tetangga boleh, Mbak. Kalau aku sendiri sih lagu apa ya kemarin ya, Back to December. Oke, saya kirain karena Kereta Malam. Oh iya. Bukan. Boleh juga sih itu, boleh juga Rita Sugiarto. Kenapa lagu itu dipilih yang kena banget lah di Mbak Rahmi sendiri deh? Ya karena lagi galau waktu itu. Lagi galau banget. Oke, feel-nya dapet banget. Emang lagunya menceritakan tentang apa tuh, Mbak? Kalau boleh sharing. Tentang menceritakan mantan. Oke, kenapa dengan mantan? Pengen balik sama mantan. Oh, gak move on ceritanya. Iya benar, gagal move on. Terus masih hidup mantannya? Mantan saya. Oh. Alhamdulillah. Oke, kebahas mantan nih. Iya ya. Bahasnya tentang Taylor Swift. Oke, kalau sekarang secara anggota tadi kalau untuk nonton bareng kan 200 nih. Tapi kalau untuk secara keseluruhan untuk yang di Palembang sendiri berapa sih total anggota kita, Mbak? Kalau di IG sendiri kita udah 1.500 followers ya. Oke. Kalau di WhatsApp udah 450-an. Udah sebanyak itu berarti ya. Dan kalau kumpul terakhir ya, kapan sih untuk Taylor Swift Palembang sendiri? Kumpul terakhir kita tahun baruan kemarin di Continue Cafe. Oke, ngapain aja tuh?
Kalau Kita kumpul-kumpul? biasanya kegiatan kita tuh karaoke party ya. Jadi nyanyi bareng. Oke. Deh, itu aja. Oke, Silaturahmi. makin seru nih kita ngobrol dengan Mbak Rahmi dan kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di 97,5 Play FM, Live Your Life, Listen to the Radio. Dan kembali dengan Mbak Rahmi Iya. dan komunitas dari Taylor Swift Palembang. Tepuk tangannya mana dong? Iya, banyak ya penonton bayarannya. Ini luar biasa dong, Mbak Rahmi mendatangkan sekitar 1.000 ya fanbase-nya Iya, ya. ini masih banyak di bawah kok. Maksudnya yang di rumah. Benar. Yang di sini sekitar 7.000 ya. Oh, lebih banyak. Goib ya. Oke, Mbak Rahmi. Tadi kita sempat ngobrol juga deh bahwa 2023 ya awal berdiri untuk fanbase Taylor Swift yang ada di Palembang. Nah, dari yang sudah terbentuk sendiri deh, apa sih sebenarnya yang memperkuat komunitas ini untuk tetap eksis di Palembang, Mbak? Kalau kita sendiri sih usaha buat ada acara setiap bulan sih. Oke. Acaranya sih kita Taylor Swift Karaoke Party. Wow, karaoke party. Iya. Jadi kita kumpul nyanyi lagu-lagu Taylor Swift bareng-bareng sama teman-teman. Oke. Pernah ada rasa jenuh gak sih nyanyi lagu yang sama? Kebetulan tuh idol? enggak. Enggak ya, karena Iya, fans ya. iya. Makanya kita coba selingin dari satu bulan sekali biar gak bosen. Iya, Kalau nggak seminggu bosen. sekali mungkin bosen Iya, kali. bukan bosan dengan lagunya, lo lagi gitu ya. Orangnya ya. Bener-bener. Oke, nah kalau hal yang paling mencolok banget deh dari komunitas dari Taylor Swift Palembang sendiri apa sih Mbak yang paling mencolok? Jadi kalau orang tahu, oh ini fansnya dari Taylor Swift deh, apa sih yang ikonik banget di Palembang, khusus Palembang dulu deh? Ini kalau kita sih kalau Taylor Swift Apa paling ada kayak gelang. Oh itu gelang apa tuh? Mbak? Iya. Namanya friendship bracelet. Jadi Apa bikin namanya? sendiri friendship bracelet. Oke, saya kirain gelang kesehatan. Oh, mirip ya butirannya ya. Bukan. saya kirain pendan apa gitu Mbak, enggak ya? Iya benar-benar Tapi mirip buatan, sih. buatan dari fanbase-nya Iya kita Palembang atau memang enggak, dari emang kalau dari Taylor Swift kan dia di konser yang Bisa diem nggak? penontonnya Penontonnya ini heboh banget. Padahal dibayangin kacau ketawa loh. penontonnya tuh bikin sendiri. Oh, iya. Ya jadi ya ngikut aja kita. Jadi ini mayoritas semua Handmade pakai? semua, handmade. Handmade semua. Iya. Jadi khusus untuk anggota Taylor Swift yang ada di Palembang. Enggak di semuanya Palembang juga sih macam kayak pakai- di semuanya pakai kota-kota gelang. lain. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk yang merchandise sendiri untuk yang di Indonesia ada? Maksudnya khusus untuk Taylor Swift Kalau Indonesia? enggak sih kalau kita tergantung eventnya. Kalau misalnya kayak eventnya lagi ngerayain album baru misalnya, kita biasanya ada kayak lanyard kayak gini, lanyard Oke. khusus, terus juga photocard. Oke, photocardnya Taylor Swift gitu ya. Iya. Oke, nah yang paling gila banget deh Mbak untuk koleksi sendiri deh dari seluruh anggota cerita-cerita kira-kira apa sih yang paling banyak banget koleksi mereka mayoritas untuk yang Taylor Swift Palembang sendiri Mbak? Koleksinya apa aja sih biasanya yang dikoleksi untuk Kalau teman-teman sendiri masih umum sih ya kayak album Oke. gitu. Kayak kemarin ada anggota fanbase yang nonton Taylor sendiri di Singapura gitu. sampai datang ke Singapura? Iya. Nonton konsernya? Nonton konsernya. Oke. Kayaknya baru itu aja. Baru sampai Belum yang di gila banget tuh belum. Oke, aku lagi mau nanya nih apa sih yang paling gila dari fanbase ini? Apakah mungkin ada yang menduplikat dirinya kayak gaya ngomongnya, cara nyanyinya, iya. cara jalannya mungkin atau looknya pengen kayak Tyler banget deh gitu. Kayak belum ada. Tapi kalau misalnya ada yang mau boleh hubungin hubungin kita. Tapi sempat kepikiran Mbak, maksudnya pengen ada gitu yang maksudnya ikonik banget ketika orang tahu ini kayaknya Taylor Swift banget deh ini anak gitu. Walaupun bukan suaranya ya, looknya gitu, Maksudnya dari tampilannya gitu. Apa ya? Gelang tadi sih kayaknya emang. Gelang kesehatan Apa? Oh, gelang kesehatan. Tapi fungsinya bener kan untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan betul. Untuk zikir. Untuk zikir. Jadi selain party dapat Kesehatan juga dapat. iya, secara rohani dapat gitu ya. Kalau misalnya kita karaoke party sendiri suka ada ini tulis di tangan. Tulis di tangan di sini sih. Oke. Angka 13 gitu. Apa tuh maksudnya? 13 angka keberuntungannya Taylor Si Taylor Swift. ya. Iya. Jadi angka 13 itu angka kalau kita kan biasanya angka kebalikan ya. Iya. 7 ya kalau kita kan. Bukan angka sial. Oh, iya. 13 itu Oh, 13 angka sial ya. Kalau Iya. dia karena ulang tahunnya 13 Oh, Desember. 13 Desember gitu ya. Sama sih sama saya. Hah? Saya Masa? Februari. Oh, iya. enggak. Beda. Nah, sebenarnya apa yang mempengaruhi, apa yang berubah dari gaya kawan-kawan
saat ini remaja gitu Mbak untuk Taylor Swift yang jadi anggota gitu. Apa sih yang beda dari mereka belum join di komunitas sama setelah mereka join dengan komunitas ini? Ya lebih deket aja sih, lebih akrab. Maksudnya gimana Kak? Boleh diulangi lagi? Jadi dari komunitas ini kan terbentuk nih dari idolnya mereka Taylor Swift-nya. Apa yang mempengaruhi gaya mereka dari idolin si Taylor Swift ini sendiri? Apakah dari gaya hidupnya mereka pengen sama banget, pengen kayak Taylor banget gitu? Mungkin lebih pinter kali ya. Mungkin kalau misalnya pinter mungkin juga ya kali ya. Gak tahu Mbak. Soalnya kita juga nggak tahu. Ya nggak pinter amat perasaan. Dari Mbak Rahmi sendiri, apa yang mempengaruhi apa yang berubah dari Mbak Rahmi setelah ngefans sama Taylor? Apa ya? Lebih jago. Jago apa nih? Ngeles? Enggak. Ngegombalin cowok? Enggak juga sih. Apa yang mempengaruhi? Biasanya kan ada orang ketika kita ngefans sama sesuatu, idolin sesuatu, kita ada yang berubah nih dari diri kita, entah cara kita berpikir atau cara kita menghadapi kehidupan gitu loh. Nah kalau dari Mbak Rahmi sendiri apa sih? Kalau Taylor Swift kan ada kayak fearless ya kan, tagline-nya mungkin jadi lebih memberani, jadi lebih berani, lebih strong lah ya. Jadi lebih struggle ketika menghadapi problem apapun, lebih siap lah ya untuk menghadapi hal seperti itu. Luar biasa. Nah kalau dari Mbak Rahmi juga nih, ngerasain gak sih perubahan Taylor yang dulu sama Taylor yang saat ini? Ngikutin gak? Iya ngikutin. Apa yang berubah Mbak? Dari mungkin Taylor yang kalau dulu dari sebelum dia tukang jahit, salah bukan, dari penyanyi. Taylor tukang jahit. boleh. Sebelum yang Taylor Swift yang sekarang. Iya, kalau misalnya kan kalau dari yang dulu kan masih kecil ya, kan sekitar tahun 2017 kan, tapi 2017 dia kayak kena hujat kan, kena hujat. Dibully ya? Iya dibully. Terus ya mungkin dari situ dia lebih dewasa, terus kayak dari musiknya juga lebih apa ya, lebih lagu-lagunya lebih kayak tentang berani, tentang gimana kita mencintai diri sendiri gitu-gitu. Kalau untuk album terakhir deh dari Taylor Swift apa Mbak yang paling disuka lagunya? Kalau album terakhir itu kan 30 lagu ya. Saya mikir dulu ya apa yang kalau paling favorite. Mungkin kalau sekarang sukanya sih ini A Love of My Life. Oke, nanti kita akan kupas lagu ini setelah jeda yang berikut ini. Live your life, listen to the radio bersama dengan 97,5 Play FM dan masih dengan komunitas dari Taylor Swift Palembang dan ada Mbak Rahmi gitu ya. Biar mereka kerja, boleh dong tepuk tangan dong untuk komunitasnya. Biar kelihatan kerja ya kalian ya. Makan. Iya bener. Takutnya Taylor Swift kagak, diabetes iya kalian. Oke Mbak Rahmi, kita ngobrol lagi nih. Tadi kan sempat terputus nih obrolan kita bahwa ada salah satu lagu yang disuka di album terakhir. Judulnya apa tadi Mbak? LOML, Love of My Life. Love. Tapi dia tuh ternyata judulnya tuh bisa dua arti. Apa tuh? Antara Love of My Life sama Loss of My Life. Oh iya, lose ya. Iya, lose sama mencintai sama kehilangan. Iya. Oke, nah kenapa jadi berkesan banget di kehidupannya Mbak Rahmi? Kehidupan tuh enggak sih, mungkin karena lebih relate pada keadaan sekarang. Oke. Nah sebenarnya yang bisa membuat bertahannya komunitas dari Taylor Swift Palembang sendiri apa sih Mbak sampai saat ini ada gitu loh? Selain funnya, keceriaannya, berbagi bersama kebahagiaan, nah apa sih yang membuat ini masih erat dan masih kuat sampai saat ini? Mungkin dari Taylornya sendiri sih, kayak rilis lagu, terus kita coba buat acara. Pokoknya setiap bulan kita usahain tiap ada acara biar lebih erat aja silaturahminya. Pernah kepikiran nggak dengan kawan-kawan anggota dan komunitas buat lomba gitu Mbak? Ya maksudnya mirip Taylor Swift mungkin, atau juga mungkin lomba karaoke tapi lagunya khusus untuk Taylor, pernah nggak? Ada ini? Boleh. Mungkin bukan untuk boleh next, Mbak nanya ini Mbak. Tapi untuk next saya kita belum ada. Makanya kita boleh masukin saran ya. Ide baru. Iya boleh. Sempat kepikiran nggak untuk ngadain kegiatan-kegiatan event yang kayak gitu? Kepikiran, cuman mungkin belum terwujud aja sih. Oke, mungkin bisa jadi untuk next ya, next event ke depan. Nah, pernah ngikutin turnya dari Taylor nggak Mbak? Maksudnya ada anggota kita yang di Palembang nih, yang sampai ke Amerika atau enggak sih, paling ke Singapura, ke Papua Nugini, enggak ya? Taylornya ke Papua Nugini, ke Raja Ampat. Papua Pegunungan. Pernah ada yang ke luar negeri? Ada ke Singapura kemarin. Itu sendirian atau dengan anggota tim yang se-Indonesia? Sama anggota tim juga ada. Oke, sampai di level itu ya mereka sekarang jatuh cintanya itu. Nah,
Pernah dapat kritikan nggak sih Mbak dari sekitarnya, mungkin dari keluarga atau dari masyarakat yang sifatnya ngapain sih sampai sesuka itu dengan Taylor Swift, kan masih banyak idol Indonesia yang bisa lo cintai gitu loh, ngapain lo cinta dengan Taylor gitu, nggak dengan diri lo sendiri gitu. Kok jadi itu? Beda. Lanjut. Ini antara menanya dengan menyudutkan. Iya ya, bingung jawabnya apa. Mungkin nggak ada sih kalau kritikan. Nggak ada ya? Iya, Dan alhamdulillah sih nggak ada. ya. Mungkin apa? Oke. Maksudnya ada pandangan-pandangan negatif nggak dari orang-orang sekitar kita? Maksudnya yang membuat kayak lu nggak ada lagu lain gitu ya selain Ya Taylor mungkin gitu? kayak terlalu menye, mungkin terlalu galau lagunya. Kayak nggak ada lagu lain yang lebih. Romai Rama mungkin? Iya mungkin. Nanti kita coba request ke Taylornya ya. Tapi kayaknya pernah ada yang membuat apa? Bikin kayak jadi lagu dangdut iya, ya. Betul, benar-benar kan ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang agak dibuat sinkronisasi antara suara AI ya? mulutnya dengan lagunya Roma gitu ya. Nah kalau dalam waktu dekat ya, apa rencana dari Taylor Swift dari Palembang sendiri mau ngadain kegiatan apa Mbak? Kalau kita sendiri nanti tanggal 24 Januari ada ke Taylor Swift Karaoke Party lagi. Di mana tuh? Di 62 Cafe Palembang. 26 Cafe. 62 Cafe. 62 Cafe Palembang. Rencana mau ngapain aja di situ selain arisan? Kita mau ini bagi tukar kado. Tukar kado. Kirain mau Imlek bareng. Ya sama kayak kegiatan kemarin aja. ya karaoke party. Oke, jadi memang mayoritas kegiatan saat ini untuk mengeratkan anggota masih sebatas karaokean aja gitu. Gak ada kegiatan yang lain gitu, sosial gitu, buat charity gitu. Tapi kayak kalau misalnya karaokean juga sebelumnya kan ngobrol bareng gathering sebelum itu. Kalau pengurus sendiri ada pengurusnya nggak untuk yang di Palembang atau memang? Ada saya. Sama siapa Mbak? Ini. Gak mau ganti? Gak mau ganti aja? Ganti ya sekarang. Jadi kalau untuk secara kepengurusan sendiri ada berapa orang untuk pengurus di Taylor Swift? Kalau kita sendiri ada 4 sih. Oke, ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Rahmi dan anggota deh, sebenarnya apa yang paling besar berpengaruh gitu loh dari Taylor ini dengan gaya bicara mungkin atau dari bekerja gitu. Aku penasaran banget sebenarnya, pengen gali seberapa pengaruh sih Taylor Swift ini terhadap kehidupan Mbak Rahmi dan juga kawan-kawan dari komunitas itu sendiri. Mungkin sama kayak jawaban aku yang tadi sih, kayak tagline-nya dia kan fearless, mungkin kita buat belajarin kita lebih berani gitu, lebih aware untuk dengan diri kita sendiri, lebih self love gitu aja sih. Nah kalau dari cerita anggota nih Mbak, kira-kira ada nggak sih yang seru banget atau yang sedih banget dari mereka cerita bahwa mereka pengen banget punya album dari Taylor tapi nggak punya duit dan sebagainya sehingga ngumpulin dan sebagainya, ada nggak cerita unik atau yang menarik? Mungkin saya kali ya. Oh, dari saya pernah dulu kayak ikut. Tolong dong mikrofon pelunas utangnya disiapin. Donasi. Kita pernah dulu tuh 2011 kan. Ntar disiapin musiknya dong enggak? Musik sedih ya. Backsoundnya. Ada giveaway di Facebook gitu, terus aku iseng ikut. Oke. Terus menang. Oke. Itu album pertama aku, Speak Now albumnya. Dapatnya adalah album? Iya album. Langsung sujud syukur? Iya langsung keliling komplek. Saking bahagianya. Saking bahagianya kan, iya. Gitu. Saya kan zaman dulu kan mahal ya masih album ya. Betul. Jadi saat itu memang benar-benar kalau pengen punya albumnya itu kita harus usaha keras. Iya. Nah kalau sekarang dari Mbak Rahmi sendiri deh, ada berapa total album yang hardnya yang dikumpulin? Kayaknya hostnya ngejebak terus. Iya ya, bingung ya. Gak ada masalahnya. Iya masalahnya ada. Mungkin kalau ada sih anggota yang udah ngumpulin banyak sih. Pernah saling sharing gitu? Ya saling minjem mungkin kan megang. Minjem ya? Antara kolektor sama gak modal ya. Lebih kayak gak ada malu sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Ya, itu kan berbagi sharing, kebahagiaan. ya benar. Kan? Justru itu yang membuat kawan-kawan lebih juga erat, pengen lebih kumpul lagi. Karena kan sering satu sama lain kan punya kelebihan masing-masing. Dan arti oh ini punya albumnya, oh ini punya merchandise-nya. Jadi kayak gantian gitu kan. Oh ini punya pengalaman pernah datang ke tournya dan sebagainya. Itu jadi memang saling sharingnya tidak hanya sekedar suka, tapi benar-benar ada nilai lain yang bisa dibagikan gitu. Nah kalau dari Mbak Rahmi dan anggota sendiri ya, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan vibes-nya dari seorang Taylor gitu, sehingga kalian sangat-sangat suka dengan sosoknya si Taylor, selain yang tadi struggle banget dan strong banget orangnya. Tapi nanti kita akan bahas hal tersebut setelah jeda yang berikut ini. Oke.
Live your life, listen to the radio bersama dengan 97,5 Play FM dan masih bersama dengan Rahmi dan juga komunitas dari Taylor Swift Palembang. Ini episode yang setiap scene-nya disuruh tepuk tangan. Biar kelihatan kerja. Oke, Mbak Rahmi ini ada dari line WhatsApp kita, ada dari Mbak Yunita di line WhatsApp 08811 975 975. Beliau nanya nih ke Mbak Rahmi dan juga komunitas. Biasanya dapat merchandise-nya apa aja sih selain album? Dan yang paling banyak dikoleksi apa aja biasanya? Kalau misalnya Taylor sendiri dia ngeluarin merchandise bukan cuma album aja sih. Apa aja tuh? Kayak kardigan. Oke, kardigan iya ada kardigan dia. Dia ada kardigan, ada cincin. Banyak sih kayak clothing line juga ada kayak baju, t-shirt gitu. Nah kalau paling mahal sendiri deh. Kalau dari Taylor Swift official sendiri budget yang harus dikeluarkan untuk beli merchandise dia atau albumnya dia berapa? Mungkin kalau merchandise dia kayak vinyl ya, kayak album vinyl yang paling mahal sih mungkin. Berapa tuh Mbak? 1 jutaan. Oh 1 jutaan? Iya. Karena Isinya mungkin pajaknya. Album aja, albumnya. Albumnya aja? Iya. Gak ada merchandise atau apa gitu? Enggak, karena mungkin kan karena enggak bisa shippingnya ya, mungkin itu yang mungkin mahal. Dan pajaknya juga ya? Iya. Oke. Nah dari Mbak Rahmi sendiri ya, yang dirasakan dari sosok Taylor Swift untuk ngejaga agar fanbase-nya tetap cinta dengan dia, kira-kira apa sih yang dilakukan dari manajemen dari Taylor Swift itu sendiri Mbak? Boleh ulangi yang dilakukan oleh Taylor Swift ke fansnya supaya tetap cinta dan tetap stay dengan dia, apa sih yang biasa dilakukan? Iya, kayak dia kan rilis album terus, usaha buat rilis album terus tiap tahunnya, terus juga ngeluarin merchandise terus, kayak tiba-tiba suka ada movie kayak kemarin, terus juga terakhir dia ngeluarin buku juga sih, buku novel tentang kehidupannya. Tentang kehidupannya dia. Ada yang punya koleksinya bukunya itu? Ini baru rilis, baru rilis. Iya. Sudah sampai di Indonesia atau belum? Kayak belum sampai. Belum. Nah, masih kalau dari di DC Cakung. Oh, tertahan ya. Biasanya itu nanti mandek lagi digandus. Oh iya. Ada keterangan lagi diantar. Nah, kalau dari Taylor Swift Palembang deh, pernah berkolaborasi dengan Taylor Swift Indonesia nggak? Maksudnya kegiatan bareng gitu. Kita sendiri kebetulan bukan kolaborasi lagi, kita emang di bawah mereka. Oh, di bawah naungan dari Taylor Swift Indonesia. Iya. Apa yang dilakukan biasanya untuk Taylor Swift Indonesia Mbak? Kegiatannya apa aja sih selain karaoke kayak yang di Palembang? Kayak nobar kemarin kan kita juga kerjasama sama mereka. Ya? Iya. Oke. Terus apa lagi nih? Kayak album baru, mereka juga kayak coba kontak kita buat bikin acara juga di sini untuk rilis album, listening party gitu-gitu. Oke. Nah, kalau ada yang bisa disampaikan deh dari Mbak Rahmi dan kawan-kawan ke Taylor. Kalau anggaplah nih di kamera saat ini gitu ya. Ada bapak enggak? Ada Mbak Taylor di sini. Ada Taylor Swift saat ini, apa yang pengen disampaikan ke beliau, energi positif apa yang pengen ditularkan ke beliau sehingga beliau tetap harus makin sparkling lah ya, makin bersinar. Iya. Gitu. Apa sih yang sampaikan? Mungkin buat nggak stop berkarya sih mungkin. Kan mungkin kalau zaman sekarang umur cewek yang udah 30-an udah males buat bikin album. Kalau Taylor sendiri mungkin dia lebih rajin ya buat bikin karya. Mungkin terus bikin karya, terus jangan takut bikin kayak lagu yang genrenya mungkin orang banyak nggak suka ya. Tapi nggak apa-apa kok, fansnya masih suka gitu aja sih. Nah kalau tadi untuk Taylor, nah sekarang kalau untuk anggota dari komunitas Taylor Swift Palembang, apa yang pengen Mbak Rahmi sampaikan ke mereka? Buat tetap tungguin setiap acara yang kita adain, kayak nanti tanggal 24 Januari di 62 Cafe. Dan 62 Cafe Palembang. Boleh ganti aja enggak ya? Jam 5 sore. Oke. Kalau bisa di-spill IG-nya apa nama IG-nya? Spill kita IG kita ya T Swift Palembang. Boleh di TSWIFT Palembang. Nah itu jadi bisa di follow, bisa tahu kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan komunitas dan bisa mengikuti. Kalau bisa jadi anggota, nah kalau syarat jadi anggota? Enggak ada sih KTP, enggak ya, enggak ya. Kayak langsung masuk aja, nanti ada link WhatsApp-nya. Walaupun mereka nggak cinta sama Taylor? Nggak apa-apa, mungkin lama-lama mungkin jadi cinta. Pembuat baju itu, nggak apa-apa. boleh. Apa syarat yang harus dimiliki untuk jadi anggota dari
fanbase Taylor Swift Palembang? Kalau kita sendiri sih nggak ada syarat khusus ya. Mungkin ada juga kayak fans yang baru kan yang nggak terlalu banyak Newbie tahu. lah ya, masih Iya, newbie. nggak apa-apa ikut-ikut aja. Nanti lama-lama bakal Keluar juga. tahu. Iya, tahu banyak. Maksudnya tahu banyak lagu Taylor gitu. Jadi akan lebih makin cinta Iya. lagi. Kalau secara range usia deh, yang paling muda banget itu usia berapa Mbak? Untuk ini Palembang deh. Kalau kita kemarin ada si Nobar, ada anak SD. Oh SD? Iya, diantar sama Ngapain dia nggak papanya. sekolah dia? Kan malam. Nobarnya malam Oh, kebetulan. nobarnya Iya. malam. Ngerjain PR lu deh. Dia datang sama orang tuanya. Banyak ikut nobar. untuk yang level. Ada kan banyak kemarin SD. yang nobar kemarin sih. Nah kalau nomor sendiri apa yang ditonton waktu acara Movies era movie. itu? Oke. Kita kemarin kebetulan di PIM sama di PI. Untuk di tahun ini ada rencana untuk nonton lagi? Kita nunggu Taylornya dulu. Mau rilis movie lagi atau enggak? Mobil lagi atau Iya. tidak gitu ya. Jadi mudah-mudahan makin banyak kegiatan Iya. nantinya. Nah untuk di tahun ini deh harapan kedepannya satu deh kegiatan apa yang pengen menjadi impian dari Mbak Rahmi dan juga kawan-kawan yang pengen diwujudkan walaupun mungkin masih planning ya. Apa sih kegiatan yang pengen direncanakan di tahun ini? Kalau kita sih lebih pengen karaoke party di kayak di panggungnya Karaoke lebih lagi gede. ya? Oh, Tapi lebih lebih gede besar. gendungnya. Kan kalau biasanya kayak di kafe, gitu. Mungkin pengennya kayak di mall, di atrium di mall. Terus juga kalau bisa pengen lagi kayak nobar tadi. Oke. Itu aja sih. Jadi dua itu ya kegiatannya. Jadi saya pengen Kayak di skala yang lebih gede aja. lebih besar lagi. Tapi Palembang yang Iya, ngadain gitu nih tuh. Dan ngundang kawan-kawan dari Sweeties yang di kota lain nggak? Boleh dari Muareni, mungkin dari Pagar Lampung. Alam, boleh Lampung. Oke, luar biasa ya. Nah, oke, ini sangat-sangat luar biasa nih dari kegiatan cerita kita hari ini bahwa dari sosok Taylor Swift yang awalnya dari idol gitu ya, tapi bisa juga mempengaruhi gaya berpikir ya kawan-kawan remaja saat ini, bisa membuat dampak positif untuk mereka dari cara berpikir, bekerja, maupun hal-hal yang positif yang dikeluarkan, ditularkan dari sosok seorang Taylor Swift itu sendiri dari Mbak Rahmi dan juga anggota. Dari saya melihat sosok ini sangat-sangat luar biasa Mbak Rahmi, mudah-mudahan komunitas ini makin eksis dan juga makin Amin, berkembang amin. dan makin banyak kegiatan-kegiatannya yang bisa bermanfaat Amin. tidak hanya untuk anggota tapi juga untuk seluruh masyarakat Palembang nantinya. Iya. Tepuk tangan dong untuk komunitas ini luar biasa. Yeay. Luar biasa. Dan gak kerasa udah 90 menit gak? 60 menit kebersamaan kita. 60 menit kebersamaan kita karena memang ngobrolnya asik banget dengan Pak Rahmi dan juga komunitas. Kita gak lagi dagang gelang tadi enggak ya. Tapi memang seru banget dan kita akan kembali lagi di episode ke-12 episode terakhir. Akan seru-seruan bareng dengan siapa nantikan aja. Yang ketinggalan itu bisa nanti nonton di YouTube channel kita di 97,5 Play FM Palembang. Dan kita akan kembali lagi di tanggal 30 Januari 2025 di pukul yang sama. Dari saya Hendra Palepi dan Rahmi. dari komunitas dari Taylor Swift Palembang pamit semuanya. Saya Halo semua dulu dong. Sampai berjumpa kembali di The Gadi After Hours episode terakhir. Yeay. Woo.